ngeri sih, karena aku jadi ngebayangin anakku gitu. Nah dok, kalau misal si mikroplastik ini masuk ke anak-anak juga, apa sih resikonya? Ada beberapa angka yang cengangan juga sih, saya juga nggak expect ya. Paparannya tinggi itu lebih rentan untuk mengalami gangguan kognitif. Tapi kalau ini sifatnya kolektif, ya peradaban manusia turun, bukan hanya individu manusia ini. Ya, jadi mikroplastik itu dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 jalur. Tadi ada inhalasi, pernafasan, kemudian ada konsumsi, kemudian yang ketiga adalah kontak. Halo Sobat Lingkungan, selamat datang di podcast spesial Greenpeace Indonesia. Aku Afifah, researcher untuk kampanye plastik di Greenpeace Indonesia, dan juga kebetulan sebagai seorang ibu yang tiap harinya makin khawatir soal masa depan anakku ya. Dan hari ini spesial banget karena Greenpeace baru saja meluncurkan riset terbaru tentang mikroplastik yang mungkin aja ada di makanan, minuman, bahkan dalam darah kita. Dan yang bikin merinding, riset ini mengungkap kalau mikroplastik itu ternyata bisa mengganggu fungsi otak kita, bahkan anak-anak kita. Nah, lewat podcast ini, aku mau mengajak kamu semua buat lebih sadar tentang bahaya tersembunyi dari si mikroplastik ini. Tentu saja, kita juga bakal kasih tahu gimana sih caranya melindungi diri dan keluarga kita. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa dengerin sampai habis ya, karena di akhir podcast ini, aku bakal kasih kamu akses untuk download risetnya langsung lewat QR Code. Plus kesempatan buat support gerakan ini lewat donasi yang akan bantu kita memperluas kampanye dan riset Greenpeace. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku bersama 2 pakar keren di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Dr. Visa. Halo dok, apa kabar? Mbak Visa, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga ya dok ya. Jadi Dr. Visa ini merupakan pakar neurologi dari Universitas Indonesia yang selama beberapa waktu belakangan ini sedang aktif meneliti bagaimana dampak mikroplastik khususnya ke sistem neurologi. Nah, yang kedua, di sini kita juga kehadiran satu pembicara keren, pakar mikroplastik dari Ekoton, Mbak Rafika. Halo. Nah, alhamdulillah kabar baik. Mbak Rafika sehat juga ya? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Rafika ini peneliti sekaligus kepala lab ya dari Ekoton yang aktif banget meneliti mikroplastik di kawasan-kawasan perairan. Terakhir, Mbak Rafika juga melakukan ekspedisi Nusantara meneliti paparan mikroplastik di berbagai sungai strategis di Indonesia dan juga biota yang ada di dalamnya ya. Ya, betul. Oke, mungkin aku ke Mbak Rafika dulu ya. Untuk pembuka, Mbak, sebenarnya mikroplastik itu apa sih dan gimana kira-kira kita bisa memitigasi paparan dari mikroplastik itu? Ya, seperti yang kita baca di jurnal ilmiah ataupun di buku-buku di website ya Mbak ya. Jadi mikroplastik itu plastik kecil yang ukurannya kurang dari 5 mm. Jadi itu sangat kecil sekali dan kita tidak bisa melihat secara kasat mata secara langsung, harus menggunakan mikroskop. Nah dok, tadi kan sudah dijelasin ya mikroplastik itu partikel yang sangat-sangat kecil. Terus jadi penasaran gimana itu bisa masuk ke tubuh manusia? Ya, tentu saja manusia itu masih dapat berkontak dengan lingkungan dan mendapatkan kontak itu dari beberapa cara. Yang pertama, dia tentu saja kita kan makhluk yang bernafas ya, mencari oksigen, udara, dan mikroplastik itu cukup kecil sehingga dia bisa masuk ya ke jalur saluran nafas kita secara lapang gitu dari hidung ya, karena kan kaliber hidung kita kan jauh lebih besar dari 5 mm, kemudian termasuk yang di saluran nafas paling kecil sekalipun dia masih bisa masuk, dan nanti dari situ dia akan semua yang ada di paru-paru kita tentu saja nanti bisa berinteraksi juga dengan darah ya, pertukaran darah, pertukaran dari darah ke darahnya ya. Itu pertama dari penghirupan. Yang kedua tentu saja konsumsi ya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja ya, baik itu setetnya udara maupun air yang kita atau minuman yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi itu akan masuk ke saluran cerna kita. Kalau tadi kan saluran nafas, yang berikutnya ini saluran cerna masuknya nih. Jadi dia nanti tentu saja akan, karena dia tidak bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita, maka dia bisa nanti terus ada di saluran cerna kita, sebagian diserap ya, sebagian kemudian terbuang lewat feses. Nah, yang ketiga memang bisa lewat kulit juga. Tapi memang yang kulit itu agak lebih susah nembus karena dia kan barriernya cukup bagus ya, maksudnya hanya sedikit saja yang bisa tembus, kecuali kalau ada luka ya. Jadi kalau misalnya ada perawat, ada misalnya sering luka atau mungkin ada semacam trauma-trauma kecil yang kadang-kadang bisa
apa ya bisa muncul ya karena misalnya ada semacam apa ya perawatan wajah dan seterusnya yang membuat kulit lebih tipis atau itu. Nah, itu kemampuan barrier dia terhadap dunia luar akan cenderung lebih apa namanya lebih mudah masuk gitu zat yang dari luar itu. Jadi dari situlah kemudian bisa. Tapi memang terutama dari apa penghirupan sama dari konsumsi. Oh, oke, ya ampun ngeri banget ya ternyata dari segala macam kulit, terus abis itu mulut kita, bahkan pernafasan kita juga bisa terinfeksi mikroplastik ya. Jujur denger ini ngeri sih, karena aku jadi ngebayangin anakku gitu, kayak ya ampun ngeri banget ya ternyata. Bahkan mulai dari kulit kita ngirup udara, luka terbuka, itu bisa memaparkan mikroplastik gitu. Aku jadi khawatir dok, Mbak Rafika gitu ya. Aku kan punya anak masih kecil gitu, dan dia kan biasa lah ya anak kecil suka main apapun itu, entah mainannya yang mainan plastik atau buku-bukunya yang sebagian juga ada yang dari plastik ataupun bahkan dari dotnya gitu kan. Jadi aku jadi ngebayangin anakku ini sudah seberapa banyak terpapar mikroplastik gitu kan. Nah, aku mau nanya lagi ke Mbak Rafika kalau gitu. Dari temuan Mbak Rafika selama ini, seberapa banyak sih sebenarnya mikroplastik yang ada di lingkungan kita dan apa aja yang udah terpapar? Ya, jadi Ekoton itu lebih fokus ke lingkungan ya, kemudian fokusnya ke sungai juga. Jadi kita di sungai meneliti mikroplastik di airnya, kemudian di ikan, udang, kemudian di tanamannya juga itu sudah mengandung mikroplastik. Dan kemarin datanya Ekoton di ekspedisi Sungai Nusantara di tahun 2022 meneliti 68 sungai. Yang terbanyak itu yang paling sedih di Jawa Timur, Mbak. Di Jawa Daerah Timur sendiri. Ekoton gitu. Nah itu, tapi itu ada penyebabnya gitu. Karena di sana itu sungainya dibuangi oleh air limbah industri pabrik dalam plastik dan industri kertas yang seenaknya dibuang ke sungai gitu. Itu sangat banyak sekali sih mikroplastiknya. Bahkan di air limbahnya itu di 100 liter penyaringan itu sampai 600 partikel yang dibuang. 100 penyaringan aja. Dan itu setiap harinya dibuang ke sungai tanpa penyaringan. Cukup masif ya berarti ya efek dari buangan limbah industri kalau di Jawa Timur konteksnya ya. Nah dok, kalau misal si mikroplastik ini masuk ke tubuh kita gitu, dan mungkin salah satunya kalau misalnya masuk ke anak-anak juga, apa sih resikonya? Iya. Jadi sebenarnya tadi yang masuknya bisa juga dari, kalau nyambung dari teman Ekoton itu kan dengan sungai terpapar itu salah satunya biota laut ya. Itu juga akan mengkonsumsi mikroplastik. Jadi dia masuk sampai ke tubuhnya gitu. Sementara kan justru yang kita santap itu kan tubuhnya si biota itu, misalnya kita makan ikan atau seafood ya. Jadi bisa dari situ. Nah, kalau udah masuk ke tubuh ya tentu saja kita perlu teliti itu dampaknya ya Mbak. Kita kan lakukan riset juga di sini dalam hal ini adalah yang di bidang saya itu kita sudah menemukan ternyata mereka yang konsumsinya tinggi mikroplastik itu yang kita buat secara perbandingan yang dan juga yang dibandingkan dengan yang memang konsumsinya rendah. Ada beberapa angka yang cengangan juga sih. Saya juga nggak expect ya semua hal itu. Yang pertama adalah mereka yang konsumsi tinggi yang kita masuk dalam desil atau 10% paling kecil, paling itu ya, 10% dari sebelah kita itu, yang tinggi konsumsinya memang 100% tuh tubuhnya mengandung mikroplastik. Yang mengaku jarang konsumsinya itu ternyata 90%. Itu dia dari sampel yang kita ambil itu dia ada mikroplastik dalam tubuhnya yang kita temukan di darah, urin ataupun feses gitu. Nah, terus kemudian kalau kita bandingkan antara yang mereka yang konsumsinya tinggi, pajanannya tinggi dengan yang rendah itu dua angka ini, ternyata didapatkan 30 kali lipat ya, 32 kali lipat ya. Mereka yang paparannya tinggi itu lebih rentan untuk mengalami gangguan kognitif dibandingkan mereka yang paparannya lebih rendah. Nah, mungkin balik dikit ke Mbak Rafika. Tadi kan disebutin ya paparan tinggi itu bisa meningkatkan resiko paparan mikroplastik juga. Nah, kalau di konteks makanan atau pangan, minuman anak gitu ya, apakah sudah pernah ada temuan gitu terkait paparan
atau kontaminasi mikroplastik di produk pangan mereka? Iya, kemarin kami Ekoton bersama Allianz Zero Indonesia itu meneliti mikroplastik Mbak di minuman berpemanis dalam kemasan yang dijual di kantin-kantin sekolah. Nah, itu kita survei dulu merek apa aja yang paling banyak diminati oleh anak-anak. Ternyata memang di setiap merek itu kita ambil 200 mili. Nah, di 200 mili itu ada mikroplastiknya. Banyak sih, ada 30 merek yang kami teliti. Setiap merek kita ulang 3 kali. Nah, ternyata di setiap botolnya itu ada mikroplastiknya. Nggak heran sih sebenarnya karena bungkusnya aja plastik ya. Gitu. Kemudian di kantin-kantin sekolah pun kalau kita lihat itu dia langsung terkena sinar matahari gitu, tidak ditutup apa gitu. Kemudian kan anak-anak kan kadang mungkin menggesek kocok-kocok gitu ya. Anak-anak kan kita nggak tahu juga kan. Nah itu sih ada mikroplastiknya di air minuman berpemanis dalam kemasannya. Ngeri juga ya, dan apalagi biasa setahu saya juga minuman yang cenderung asam atau apapun itu ya, yang sifatnya asam akan lebih mudah merurutkan mikroplastik gitu. Betul, Apakah temuannya juga begitu di minuman-minuman yang mungkin rasanya jeruk atau rasa apa gitu ya? Kemarin itu yang paling banyak itu di minuman yang ionik apa ya kita sebutnya itu ya gitulah ya, tahu kan ya. Itu yang paling banyak. Jadi itu ada sekitar 20 partikel per 200 milinya. Nah, sangat banyak ya menurut saya ya, karena kan memang belum ada baku mutunya, tapi itu banyak ya dok ya, 20 partikel per 200 milinya gitu. Itu setiap hari mereka minum, bahkan seminggu mungkin 7 kali atau 5 kali lah ya gitu. Nah dok, kalau dengan indikasi begitu ya, kalau dari temuannya Mbak Rethan berarti tidak dipungkiri anak-anak sekolah itu beri minum minuman dalam kemasan itu terpapar mikroplastik. Itu efeknya apa ya kalau ke neurologi atau khususnya ke fungsi otak mereka? Ya betul. Jadi memang kalau untuk diopersis ini harus diteliti lebih lanjut. Kalau yang saya lakukan itu memang langsung melihat gejala klinisnya aja. Ya itu dengan operatif yang memang kita juga nggak bisa pungkiri itu satu fungsi yang kan kognitif itu kan mereka human ya. Intinya kita tuh dihargai, dapat achievement di akademik, maupun di hire sebagai pekerja profesional ya, dihormati di rumah tangga dan seterusnya. Itu kan semua adalah fungsi kognitif sebenarnya. Yang kalau dia turun tentu kita bicara nanti kalau ini sifatnya kolektif ya, peradaban manusia turun, bukan hanya individu manusianya. Nah kalau anak itu posisinya dia otaknya sedang berkembang, itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika proses di tubuhnya dia itu otaknya itu sedang ada terjadi pembelahan sel, jadi kita butuh sel saraf itu butuh lingkungan yang terbaik supaya dia optimal gitu, muncul selnya lebih banyak dengan bagus, penyebaran penggandingan antar sinapsis ya atau jaringan sel otaknya itu lebih kaya dan lebih indah lah, lebih keren lah. Nah, potensi-potensi yang muncul yang setidaknya kita juga lihat di penelitian hewan coba ya, walaupun di penelitian luar ya, itu memang otaknya juga masalah dan juga menarik. Ada juga penelitian dari jurnal Nature ya yang terbaru tahun 2025 yang melihat jasad manusia ya, jadi postmortem begitu dari sisi jenazah gitu kita dilihat oleh penelitinya. Ternyata mereka yang di tahun 2020-an ini lebih banyak muncul mikroplastiknya dibandingkan yang 2016-an gitu. Jadi meningkat sekitar sampai berapa puluh persen, kan meningkat 50% kalau misalnya. Jadi memang kalau memang itu betul ya, temuan ini betul, dan juga kita juga melihat fungsi kognitifnya juga turun, maka asumsinya kita khawatir, hipotesisnya ya, kita khawatir tumbuh kembang anak juga bisa terpengaruh, walaupun memang biasanya kalau di riset tuh etikanya kita nggak boleh langsung menyasar ke populasi rentan seperti anak-anak dan lansia. Jadi kita biasanya ambil dulu ya sampel atau populasi yang lebih terjaga lah, usia produktif yang bukan usia rentan. Memang itu etikanya begitu di dunia. Jadi kita nggak boleh langsung conduct penelitian atau melakukan penelitian langsung pada anak-anak. Nah nanti mudah-mudahan setelah temuan ini kita sudah launching, kita akan kerjasama dengan dokter anak dan yang lain ya, kita akan mengambil mudah-mudahan sampel dari anak-anak sehingga nanti kita tahu kalau nanti kita lihat perjalanannya apakah mereka mengalami gangguan tumbuh kembang atau tidak.
Dan kalau ini terjadi, ini ya tentu saja ini harus kita jadikan ini sebagai concern besar ya, gitu, bersama-sama yang kemudian harapannya nanti juga policy maker kan masih menunggu nih. Kalangan akademik ini mempublikasikan sebanyak mungkin paper-paper yang mendukung seperti ini supaya membuat mereka menjadi firm mengambil keputusan. Nah, kita harapkan apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi sumbangsi buat mereka untuk nanti bikin policy. Dan harapannya kalau policy itu sudah terjadi, anak-anak yang kita ingin jadi generasi yang menggantikan kita nanti ya lebih baik, benar-benar memang jadi generasi emas. Kan Indonesia 2045 kan? Iya. Jangan generasi cemas kan Iya, gitu ya. bahaya. Iya. Duh, makin jadi panik nih dok dengarnya karena anak saya ya meskipun ya beberapa dotnya itu sudah menggunakan dot kaca gitu ya, cuman beberapa material dari produk-produk kebutuhannya lain itu masih dikemas dalam plastik gitu, kayak misal kita beli produk makanannya dia sereal atau apa gitu masih dikemas dalam plastik tuh, jadi ngebayangin oh jangan-jangan di tubuh anakku udah ada nih. Mbak Rafika, ada nggak sih jenis mikroplastik yang paling dominan atau mungkin paling berbahaya gitu ya ditemukan di lingkungan sekitar kita gitu? Terus kalaupun ada, gimana ya kira-kira caranya untuk mengurangi resiko paparan itu? Jadi jenis mikroplastik yang biasanya kita temui itu ada fiber, kemudian ada film atau kita sebutnya juga filamen, kemudian ada fragment, ada foam dan ada microbeads gitu. Jadi yang paling bahaya itu apa? Semua berbahaya. Semua berbahaya karena semua termasuk jenis plastik yang mana itu bisa masuk ke dalam ikan dimakan manusia, dan manusia sebagai predator ya. Dalam tanda kutip, manusia sebagai tahta teratas dari rantai makanan, yang mana kita makan ikan, minum air PDAM dari sungai, kemudian makan udang juga kan, gitu. Nah, sampah-sampah yang ada, sampah plastik, mikroplastik yang ada di sungai, selain dari industri juga dari domestik, dari pemukiman, yang mana mereka masyarakat ada yang membuang sampah langsung ke sungai, popoknya dibuang ke sungai, gitu sih yang menyebabkan adanya akumulasi mikroplastik di sungai itu tadi. Oke, itu kalau untuk bentuk mikroplastik dan jenis mikroplastik dari bentuknya ya. Kalau dari jenis polimernya ada nggak yang paling berbahaya? Ya, yang polimernya itu PET sih yang biasanya banyak kita temui ya, PET, kemudian ada HDPE, LDPE, itu semuanya berbahaya sebenarnya untuk kesehatan gitu. Dan yang paling banyak kita temui kadang itu polistiren sama polietilen terftalat. Itu pernah ditemukan di mana aja kalau di risetnya Mbak Rafika? Di air, di saluran pencernaan ikan di lambungnya itu ada PET, polistiren, kemudian ada juga PVC ya. PVC, LDPE dan HDPE itu yang paling banyak gitu. Sekarang ke dokter Kisa, karena tadi sudah sempat terbahas ada risiko yang akan terpapar ke anak-anak. Kalau kita refleksikan sekarang gitu ya, kira-kira posibilitasnya si gejala yang akan muncul di anak-anak ini apa sih? Ya tentu kalau menjawab persis gejalanya memang harus riset ya Mbak ya. Dari sisi kita kan memang belum lengkap ke anak-anak tadi karena memang etika penelitiannya harus kita ngambil dulu dari usia dewasa muda begitu ya sampai dewasa lah ya. Jadi lansia sama anak-anak kita hindarkan dulu karena memang untuk awal-awal begitu. Tapi ya tadi teorinya kalau memang melihat dari publikasi sebelumnya juga ya dengan melihat otak kita teragregasi mikroplastik di situ ya dari studi Nature dan dari studi yang kami lakukan juga dan mentor medis itu, maka yang kita khawatir itu karena anak itu lagi dalam proses justru kan, jadi kan kalau dewasa kan kita sudah terbentuk nih kognitifnya sempurna, dari harapannya sempurna ya dari kita tumbuh kembang anak nih ya, terus kemudian kita kan maintain, kita tingkatkan bahkan gitu ya sampai kita dewasa sambil kita cari kerja dan seterusnya. Tapi kalau anak-anak kan dalam proses dia menuju skill itu, menuju kemampuan itu. Nah, khawatirnya ketika memang ini benar terjadi juga, asumsinya adalah kita ya harus perhatikan mereka sebagai generasi lanjutan populasi yang jauh lebih rentan daripada kita, dewasa aja jelas kelihatan kognitifnya, maka kita khawatir kalau ini terjadi pada anak-anak ya sama, minimal tidak achieve ya,
apa yang kita inginkan yang terbaik untuk anak kita untuk mendapatkan shape of the mind yang terbaik. Ya ampun, makin merinding, makin mendengarkan penjelasan Dokter Visa, makin bikin aku insecure gitu. Mungkin sekarang konkretnya, apa yang seharusnya kita lakukan menjaga diri kita dan juga keluarga kita terhindar dari mikroplastik itu? Mungkin boleh dari Dokter Visa dulu, nanti Mbak Clara, Mbak Rafika menambahkan. Ya, yang pertama sih sebenarnya kalau dari sisi saya tentu ujung akhirnya itu policy ya. Jadi ketika policy itu ada dan kemudian dieksekusi dengan baik, diterapkan secara hukum yang baik ya, kita mudah-mudahan akan terhindar ya, termasuk pelaku-pelaku industri yang membuang limbah dan seterusnya juga ditertibkan dan seterusnya, itu juga tentu begitu. Masalahnya memang saat ini, masalahnya kayak gini, policy itu kan tetap mereka sebagai government, sebagai policy maker, melihatnya juga dari sisi sains ya. Saat ini kan saya senang adalah yang mendriving policy yang baik itu kan sains. Di masyarakat saya sendiri, karena memang risetnya masih sedikit, dan so far yang saya tahu ini riset pertama di Indonesia setidaknya ya, yang meneliti dampak mikroplastik untuk kesehatan. Tanda kutip wajar ya, bukan berarti kita ini ya, tapi maksudnya saya bisa mengerti kalau ini belum jadi prioritas. Even setahu saya WHO dan yang lain juga belum melihat ini sebagai satu threat yang nyata gitu ya, yang kemudian diatur misalnya ambangnya berapa, kemudian ada polisi-polisi yang keras tentang itu tuh belum kelihatan juga, karena memang belum banyak publikasi ilmiah terkait itu. Maka harapannya publikasi ilmiah yang nanti akan kami lakukan sedang proses ini nanti setidaknya akan mengundang ketertarikan dari begitu banyak ilmuwan lain yang nanti kemudian secara bersama-sama saling meriset sehingga nanti publikasi terkait publikasi jadi semakin banyak, dan nanti akan mengundang government atau policy maker termasuk WHO dan seterusnya melihat ini sebagai trend juga untuk dampak environmental ya terhadap kesehatan. Jadi memang tantangannya saat ini terus terang belum ini dilihat sebagai satu masalah kesehatan. Justru kita harus apresiasi ya dengan untuk setiap ilmuwan ya, termasuk syukurnya kita bisa kerjasama dari sisi Pelita Indonesia ini yang kemudian mudah-mudahan menjadi milestone ya, atau tahap awal menyadarkan kita di sini. Tentu ini bukan hal yang mudah karena pasti nanti di implementasinya nanti ini akan terus dielaborasi ya. Nanti bisa jadi mungkin karena saya bukan yang pertama kali ya menginisiasi satu terminologi baru di bidang kesehatan. Saya dulu sebelumnya sempat diminta meneliti satu topik lah tentang adiksi gitu, yang belum diakui saat ini menjadi masalah di dunia ya untuk pornografi dan seterusnya. Maka nanti biasanya polanya adalah ketika ada publikasi kita akan diminta untuk memberikan seminar baik di nasional maupun di internasional. Kalau nanti sudah di forum internasional biasanya nanti akan minimal memancing lah ketertarikan. Jadi kan mungkin saat ini tidak pernah ada atau belum terlintas dari banyak saintis itu memikirkan apakah mikroplastik itu bisa punya dampak gitu di otak gitu, karena biasanya kita kan kalau mencari hipotesis itu kan mencari paper dulu, paper referensinya itu sedikit gitu, dan ketika nanti semakin banyak paper ilmiah harusnya itu membuka mata sih bagi pemerintah yang sangat berdasarkan saintifik ya, negara-negara maju. Dan saya yakin Indonesia juga termasuk yang memang kita percayalah pemimpin kita ini kan banyak baca beliau nih ya. Saya akan yakin beliau akan baca ini penelitian kita dan akan menjadi konsideran beliau untuk membuat satu keputusan yang tidak ragu-ragu lah. Mbak, sekarang ke Mbak Rafika ya. Karena tadi kan sudah banyak gitu temuannya di berbagai macam produk pangan. Terus gimana dari Mbak Rafika solusinya supaya kita tidak terlalu banyak terpapar mikroplastik ke keluarga kita? Ya, saya setuju dengan Dokter Visa juga tadi kan ya. Kalau dari kami, dari Ekoton, dari saya juga itu harusnya reduce sih. Kita tolak ya, kurangilah pakai
wadah makanan ataupun minuman yang berbahan plastik sekali pakai. Itu kan ada sih alternatifnya yang pakai stainless ataupun kaca, itu malah lebih sehat dan lebih bagus dan ramah lingkungan juga gitu kan ya. Migrasi Iya. Yang kedua, kita harus reuse. Bukan hanya kita harus pakai yang non plastik, tapi harus reuse, guna ulang. Nggak sekali pakai buang gitulah ya. Pakai reuse itu. Reduce sama reuse sih. Betul. Kalau dari dokter bisa, ada nggak saran yang bisa diberikan gitu ke sobat lingkungan, kira-kira gimana ya untuk menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari resiko-risiko tadi yang disebutkan paparan terhadap fungsi otak kita dari plastik? Jadi sobat lingkungan, mungkin kalau saran dari saya adalah tentu kita yang bertanggung jawab sama kesehatan kita, keluarga kita, ya kerabat kita, itu ya kita sendiri ya. Mungkin kalau pemerintah ya tanggung jawab sama seluruh sahabat masyarakat Indonesia ini. Tapi kita mulai karena kita kan pemimpin di setiap level ya, minimal di keluarga kita sendiri. Jadi kalau tadi Mbak Viva punya anak ya, Mbak dia pasti merasa punya insight moral gitu ya untuk melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, setidaknya dengan penelitian ini yang kami lakukan, harapannya bisa menjadi insight ya atau pemikiran baru lah buat teman-teman ya yang jadi mama, yang jadi papa juga ya di keluarga. Minimal ayo kita jaga keluarga kita aja dulu, diri kita juga ya. Jadi kita mulai lakukan kebiasaan tadi yang disampaikan, reduce dan reuse ya. Dan tentu saja kalau bisa lebih dari itu, jadi kita advokasi nih, kita ajak tanda, kita buat informasi ini viral gitu ya, menarik mungkin dan disebarkan sejauh mungkin. Advokasi terkait ya kita lakukan, karena memang pada beberapa skala tertentu memang kalau ini sudah menjadi policy ya, itu akan jauh lebih cepat itu perubahannya gitu ya, untuk kemudian bisa menjadi habit baru atau adaptasi baru yang tentu saja akan lebih bermanfaat buat kesehatan. Saya sih optimis terus terang melihat gelagat pemerintah ini kan kelihatannya melihat sumber daya manusia itu menjadi salah fokus ya. Kayaknya sih mereka kalau kemudian mendapatkan fakta ini dengan baik ya, saya sih berharap betul-betul regulasi ini bisa cepat terlaksana gitu. Apalagi kan kita menggunakan sampel orang Indonesia, bukan orang yang lain. Maksudnya kalau ini di negeri lain mungkin ini kan bisa jadi di sana gitu kan. Tapi ini kan betulan orang sini gitu, dan kita berharap pemerintah baca data ini dan nanti kemudian menjadi konsideran untuk keputusan yang terkait itu. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir dari Mbak Rafika, boleh nggak diberikan closing statement? Iya. Closing statement dari saya, sobat lingkungan, perlu diingat bahwa apa yang kita buang akan kembali ke meja makan kita, kembali ke tubuh kita, kembali ke perut kita. Jadi perlu meminimalisir adanya penggunaan plastik sekali pakai, karena nanti itu akan menambah volume sampah dan yang akan terbuang ke lingkungan. Kemudian sampah dimakan ikan, ikan dimakan kita. Jadi apa yang kita buang akan kembali ke meja makan kita. Jangan lupa ya, kamu bisa download riset lengkap tentang mikroplastik yang baru aja Greenpeace launching lewat QR Code di deskripsi. Dan kalau kamu juga pengen bantu kampanye ini makin luas, yuk donasi juga lewat QR Code yang ada di sana. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti buat masa depan anak-anak kita. Aku, Afifah, researcher plastik campaign Greenpeace Indonesia, pamit dulu. Tetap jaga lingkungan dan tentu saja jaga keluarga tercinta. Makasih ya sekali lagi, Dokter Visa, Mbak.